Sembari menunggu teman-temannya, apakah kita mulai langsung atau kita tunggu teman-temannya? Sambil nunggu teman-temannya, di sini mahasiswa Prodi S1 Matematika. Di sini dari mana-mana saja ini? Kalau boleh tahu? Dari Jakarta, oke. Yang lain dari mana saja? Dari Batam, wow. Oke, di sini dari Batam, dari Jakarta, dari Surabaya. Banjarmasin, jauh-jauh semua nih ya. Oke. Bagi yang ada kenalan teman-temannya yang kebetulan prodi S1 matematika yang sedang mengambil mata kuliah ini, silakan beritahu bagi yang tidak ada dalangan ya. Di sini ada Pak Chandra, Pak Yudi Rahman, Kak Hipia, Ibu Dian, Bu Yeni, Pak Indra, Bu Rina, kemudian ada Pak Bahri. Masya Allah. Duh, oke, apa kita mulai saja atau kita tunggu? Ya, ada yang mau tunggu atau menunggu? Kalau tidak ada, kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah SWT kita diberikan kesempatan berkumpul di Zoom meeting dalam agenda belajar bersama pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer 2 ya. Di mana insya Allah pada rekan-rekan sekalian akan memulai dan melaksanakan perkuliahan tersebut tak lama lagi, 2 bulan lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan proses belajar bersama kita, ini forum non resmi ya, non resmi. Jadi kita saling apa namanya tuh saling punya relasi gitu untuk kita dari mana saja gitu. Kita namanya belajar itu, yang namanya belajar kita kalau kita nggak mungkin lah kita bisa sendiri. Tentu kita butuh bantuan orang lain kan gitu. Sekalipun kita itu punya kemampuan yang tinggi gitu kan, kemampuan IQ yang tinggi, pasti pasti juga butuh orang lain kok. Seperti itu ya. Mungkin mudah-mudahan dengan apa dengan belajar sama kita ini kita memperoleh hasil yang memuaskan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada mata kuliah ini diselesaikan dengan cepat dan tepat bahasanya. Oke, untuk sebelum masuk materi ya, mungkin sekilas perkenalan dulu ya dari saya. Perkenalkan nama saya Rahmat Al-Qadri dari
mahasiswa Universitas Terbuka cabang Pekanbaru, ya di Riau ya. Saya dari sana saling kenal tuh semuanya. Kemudian saya kebetulan sudah mengambil mata kuliah ini tepatnya 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu memang dikala itu saya belum banyak tahu kenal kawan-kawan gitu. Belum banyak tahu. Mungkin kalau bukan Kak Hiptiah yang ngontak saya, mungkin saya nggak tahu lah orang yang mana-mana aja kan gitu. Betul nggak Kak? Jadi seperti itu ya. Saya kemarin itu waktu semester hitungan satu ya, karena saya RPL ya. Di UT kan hitungannya semester satu. Saya ngambil mata kuliah Jabal Linear 2. Itu memang wah, memang ajaib kali. Lumayan istilahnya kan sudah lama belajar mata kuliah aljabar linear yang pertama itu sudah lama saya pelajari dulu waktu 2020 kalau nggak salah saya. Tapi saya ya ini sampai saya ngambil lagi 2023 ternyata setelah mengkonversi nilainya. Ini kira-kira ada rekamannya nggak Pak? Takutnya ada beberapa kelewat materinya. Untuk masalah rekaman ini kita sudah di dalam kondisi recording ya. Jadi tidak jangan panik yang namanya kelewat materinya. Kebetulan host kita sudah ada itu Pak Bahri itu. Yang namanya Yayasan Bina Masjid Mandiri itu namanya Pak Ahmad Airul Bahri ya, mahasiswa kita juga, mahasiswa dari UPBJJUT Jakarta itu. Jadi jangan panik masalah itu, nanti akan di-share link link recordnya ke grup Aja Berini Elementer 2. Oke, untuk sekilas perkenalan dari saya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Bebas bertanya apa saja. Jangan malu-malu ya di forum ini. Kita sesama anggap aja kita seperti kawan kita di perkuliahan pada umumnya ya, seperti kawan-kawan kita, ya saling akrab, saling apa gitu. Jangan malu-malu. Gimana? Ada pertanyaan? Wah, sudah 10 orang ya, Masya Allah. Oke, ada pertanyaan, ya ada yang mau ditanyakan? Ada? 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 Atau suara saya mungkin tidak jelas? Silakan beritahu dulu. Suara saya jelas kan? Jelas banget. Mantap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya kalau gitu kita langsung ke materi. Ya, kita santai aja lah. Namanya perkuliahan itu kita pasti menghadapi rintangan yang paling berat itu bagi mahasiswa-mahasiswa. Apalagi yang namanya sebab kita sudah status mahasiswa itu pasti ketemu kuliah itu yang kalau udah ketemu mata kuliah yang sulit ya pasti merasa berat kalau kita kerjakan sendiri. Tapi nggak akan berat kalau kita barengan gitu. Itu pasti itu. Jadi nggak yang khawatir masalah itu. Oke, kalau gitu kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung aja to the point inti kita yaitu tentang bentar ya. Oke, sebentar. Saya akan share screen tentang pertemuan kita pada malam ini. Oke, sudah terlihat rekan-rekan sekalian.
Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Oke, di sini untuk ini kan ini PPT dari UT nih. Ngambil mata kuliah ini sebelumnya. Ini CPK-nya. CPK-nya capaian pembelajaran khusus tuh. Ini, ini pakai tombol-tombol nih. Untuk capaian pembelajaran khusus atau CPK untuk pada mata kuliah ini aljabar linear elementer 2 itu bobot SKS-nya sebesar 2 ya. 2 SKS. Jadi memang kelihatannya sedikit modulnya, tapi dalam cabangnya dalam tingkat kesulitan pasti banyak gitu. Makanya itu di mana mata kuliah ini adalah lanjutan dari aljabar linear elementer 1. Jadi dasar kalau kita harus memahami dulu mata kuliah aljabar linear 1 dulu, kita pelajari dulu karena di situ pada aljabar linear 2 ini bersambung nih sifat materinya. Sifatnya menyambung, kontinu. Jadi kalau kita tidak paham di awal, maka susahlah di akhir. Maksudnya gini, kita kalau nggak paham mata kuliah aljabar linear 1 yang sebelumnya, kita pasti kesulitan memahami yang kedua ini. Ibaratnya gitu sebagai prasyarat lah gitu. Prasyarat sebagai supaya kita tidak kesulitan dalam memahami materi itu. Pada mata kuliah ini ada 2 SKS yang dimana terdiri dari 6 modul. Kalau kita berbicara tentang modul, mungkin saya sebutkan saja karena saya ada bukunya untuk supaya tidak mungkin mungkin rekan-rekan sekalian bisa cek nanti di RBV mungkin atau di bahan ajar digital bagi yang sudah ada, bagi yang sudah membayar uang kuliahnya. Pada mata kuliah pada modul saat ada 6 modul ya, ada 6 modul. Yang pertama modul pertama yaitu berisikan tentang ruang vektor, di mana modul satu itu ada terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar pertama yaitu ruang vektor dan ruang bagian linier. Yang kegiatan belajar kedua kombinasi linier dan kebebasan linier. Yang kegiatan belajar 3 basis dan dimensi. Itu pada modul satu. Kalau pada modul 2 mungkin rekan-rekan sekalian boleh dicek di bahan ajar digital atau RBV. Di situ tidak beda jauh itu isinya. Nah, pada modul 2 yaitu tentang ruang perkalian skalar, juga terdiri dari 3 KB, KB atau kegiatan belajar, yaitu yang pertama yaitu perkalian skalar, yang kedua panjang vektor dan sudut antara dua vektor, yang ketiga basis ortogonal. Nah, kemudian modul 3 uh, mohon di mute dulu sebentar Pak supaya tidak terganggu rekannya. Pak Indra, Pak Indra, supaya tidak terganggu rekan-rekannya dimatikan dulu, dimute dulu. Mungkin Pak Bahri, mohon mute kan Pak Bahri. Kalau pas bisa nih di mute kan. Halo Pak Indra, supaya tenang ya teman-temannya bisa tenang. Oke, sudah. Oke, kita lanjutkan tadi yang modul yang ketiga. Modul ketiga yaitu pengortogonalan dan hampiran. Nah, ada 3 kegiatan belajar juga, yaitu yang pertama yaitu proyeksi ortogonal, yang kedua ortogonal
ortogonalan Gram-Schmidt. Yang ketiga, hampiran terbaik. Modul keempat, ada tiga kegiatan belajar. Yang pertama itu pemetaan linier, yang kedua matriks untuk pemetaan linier, yang ketiga inti dan ruang peta. Yang modul kelima yaitu masalah nilai eigen. Ya, terdiri dari 3 KB juga. Yang pertama perubahan pada basis, yang kedua vektor eigen dan nilai eigen. Yang ketiga kegandaan aljabar dan geometri. Yang modul keenam pengdiagonalan, ada 3 juga. Yang pertama matriks yang dapat diortogonalkan. Yang kedua matriks ortogonal, yang ketiga pendiagonalan ortogonal. Nah, begitulah isi dari mata kuliah Jabar Linear Elementer 2. Nah, untuk itu, pada rekan sekalian, pastikan dengan mengambil mata kuliah ini sudah paham dengan materi aljabar linear 1 ya. Nah, untuk sebagai rujukan buku ya, mungkin bisa juga selain dari modul di UT, bisa juga cari aja itu di di Shopee mungkin ada tuh yang namanya Jabar Linear Elementer, penulisnya Howard Anton tuh ada situ. Edisi kelima, mungkin yang tertinggi pun juga ada, mungkin yang saya tahu tuh edisi kelima itu, mungkin bisa dicek di online shop tuh ada itu. Nah, di situ juga lengkap tuh dari awal sampai akhir tuh, dari Jabalina 1 sampai 2 itu bisa juga sebagai rujukan tambahan juga, lebih kurang sama isinya. Di situ aljabar ini, pada buku aljabar linear elementer 2 elemen, maaf, pada buku aljabar linear elementer penulisnya Hor Anton ini yang edisi kelima, itu juga bisa sebagai rujukan tambahan untuk pada mata kuliah metode numerik. Karena di situ juga ada isinya tuh. Metode numerik juga termasuk di situ. Jadi seperti itu ya. Metode numerik juga masuk. Oke, sampai untuk pertemuan ini, ya ini ada 8 ya. Karena materinya bisa dibilang kelihatannya 6 modul, tapi ternyata dalam satu modul itu dipecah menjadi 3. Makanya kita bagilah. Dalam satu modul itu dibagi ada dua pertemuan, sehingga atau ada juga yang satu modul itu dijadikan satu pertemuan dengan memperhatikan keadaan. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Oke, dalam hal ini pertemuan kita saat ini yaitu kita bahas tentang 2 kegiatan belajar, yaitu ruang vektor. Yang warna hitam itu siapa namanya? DMH lah. Oh, yang buat Iya. Bisa di mute sebentar kak? Katanya ngantuk ya, Pak. Halo kak. Halo kak. Kak Yana. Itu oke. Oke ya. Oke. Pada sampai mana tadi? Itu kita bahas pada modul pertama, yaitu dengan dua kegiatan belajar, yaitu yang pertama tentang ruang vektor dan ruang bagian linier, kemudian kombinasi linier dan kebebasan linier. Oke. Nah, kita bahas di sini dulu. Yang kalau berbicara tentang ruang vektor, kita sudah pernah mempelajari sebelumnya itu. Kita tidak, gimana bahasanya? Kita punya aksioma ruang vektor itu, di mana ruang vektor itu memenuhi syarat, memenuhi sifat-sifat yang terdiri dari 10 ini. Di mana ruang vektor V ini di R3 dapat memenuhi sifat sebagai berikut. Nah, kita tentukan untuk setiap vektor A, B, C, di mana anggota dari vektor V dan juga anggota bilangan real juga berlaku.
Satu, A ditambah B sama apa elemen V juga termasuk vektor V. Nah, dengan catatan ini tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, A ditambah B sama dengan B tambah A. Nah, itu nanti dia sampai 10 ini, mungkin silakan dibaca. Itu dilakukan untuk mempermudah pemahamannya, kita lakukan pembuktian. Bentar ya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat pada sifat yang pertama. Kita lihat definisinya dulu. Kita lihat di semua definisi. Di sini ada 10 sifat yang terpenuhi. Kalau kita cek definisi yang pertama, yaitu himpunan tak kosong V dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar, itu disebut dengan ruang vektor. Itu definisi yang pertama untuk berbicara tentang ruang vektor bilangan real. Baik itu di R2 maupun di R3, bisa di R4 dan seterusnya, hingga ke Rn. Itu dapat dikatakan ruang vektor bila setiap A, B, C, elemen V, dan ST berlaku sifat 1 sampai 10 dari aksioma ruang vektor. Coba kita cek setelah ini. Nah, ini dasarnya ya. Bentar. Oke. Misalkan pada vektor ini pada Rn ya, Rn ini maksudnya vektor R berapa, R2, R3 nih. Berarti R kali R kali R sampai R sebanyak N kali. Nah, itu himpunan pasangan tuple, tuple ya, apa bahasa Inggrisnya? Turut N bilangan real dengan A elemen Rn. Di mana A itu adalah A1, A2 hingga ke AN. Nah, definisi inilah vektor A ini. Ini vektor A. Nah, di mana A itu adalah elemen dari Rn. Rn itu kita nggak tahu sampai berapa. Kalau misalnya sampai 5, berarti vektor A-nya di sini adalah A1, A2, A3, A4, A5. Kalau misalnya R-nya sampai 2, berarti A1, A2. Kalau misalnya R pangkat 20, berarti A1, A2 sampai ke A20. Sampailah seterusnya. Inilah definisi tentang himpunan pasangannya. Kemudian pada vektor A ini sama dengan A1, A2 sampai ke AN hingga AN, di mana AI. AI itu adalah bilangan real, di mana I itu dimulai dari 1, 2, sampai ke N. Nah, sekarang kita tinjau. Kita tanya, apakah Rn itu adalah ruang vektor real? Gimana jawabannya? Apakah dari ini tadi? Vektor bilangan real? Ayo. Mana jawabannya? Apakah vektor yang contoh di tersebut termasuk bilangan real? Tentu jelas ya. Rn ini adalah ruang vektor real. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, bagaimana kita membuktikan kalau itu Rn itu terbilangan real? Kita cek di sini. Misalkan A, B, C itu elemen dari Rn dan ST adalah bilangan real. ST ini kita tentukan sebagai koefisien sebagai pembuktian dari 10 sifat itu. Nah, maka A sama dengan A1, A2 sampai AN. Ini kurungnya kurang ya. Ini pakai kurung seharusnya. Karena berperan sebagai vektor ya. Berperan sebagai vektor. Ini dimisalkan. Nah, kita ketahui tadi ini Rn kan. Nah, misalkan ada 3 vektor. Ini kurung nih seharusnya nih. Karena vektor ya. Ada juga yang menyimbolkan kayak versi vertikalnya.
seperti ini. Ada yang mendefinisikan seperti gini. Misalnya pada A, misalnya gini, ada yang kayak gini. Sampai ke AN, ada yang kayak gini. Nah, pada umumnya kalau tentang aljabar linear ya diginikan aja. Sampai ke ini, waduh, ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita buktikan dari 10 sifat itu. Nah, yang pertama pastikan kedua vektor itu pada operasi penjumlahan itu sifatnya tertutup. Bagaimana cara menentukannya? Kita cek di sini. A ditambah B ya. Kita operasikan langsung A ditambah B. Di situ A1, A2 sampai ke AN ditambah B1, B2 sampai BN. Nah, lakukan operasi penjumlahan pada masing-masing kolom. A1 dipasangkan dengan B1 dijumlahkan. A2 dengan B2 dijumlahkan sampai ke AN ditambah dengan BN. Kemudian diperoleh seperti ini. A1, B1, 2 tambah B2 sampai AN tambah BN. Nah, ini juga berperan sebagai AI ditambah BI. Kenapa? Karena sudah jelas tadi ya. Sudah jelas tadi bahwa di sini mana ada? Nih, ini tadi ya. Ini tertutup pula deh. Karena jelas di sini ya. Bentar. Nah, nih AI elemen R, di mana I sama dengan 1, 2 sampai ke N. Kemudian di sini makanya dikatakan AI sama dengan BI. Nah, karena AI tambah BI itu juga elemen real, maka jelas terbukti. Kenapa langsung dibilang terbukti? Nah, ini seperti yang jelaskan tadi. Nah, mau berapapun angkanya, dia pasti memenuhi syarat. Karena dimulai dari satu. AI ini kan dimintanya 1, 2, 3 dan seterusnya. BI juga diperoleh itu juga. Hasilnya juga terlibat dalam R. Hanya diperoleh ini I tambah BI elemen real jadi terbukti dengan A tambah B elemen Rn. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada yang bingung, boleh ditanyakan. Tidak, lanjut saja. Oh, lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Berarti ini pada pembuktian yang pertama ya, pada operasi penjumlahan, pastikan itu tertutup. Nah, kita membuktikan suatu ruang vektor itu harus memenuhi 10 syarat. Namun dalam hal ini pada umumnya ada juga nanti kita membuktikan suatu ruang vektor atau apa tuh nanti hanya dibuktikan dengan 2 saja. Nanti ada tuh nanti suatu saat. Kita lihat aja nanti. Yang jelas kita memahami dulu 10 sifat ini. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, sifat komutatif ya. Nah, di mana vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah A. Nah, kita lakukan yang demikian. Karena AB itu elemen dari Rn, maka AB dengan A1 B tambah B1, A2 tambah B2 dan seterusnya. Begitu juga kanan B. B1 begitu. Ini kan A1 tambah B1. Kita bisa membalikkan A1 ke B1, B1 ke A1. Jadi perolehannya seperti ini. B1 tambah A1 sama dengan B2 ditambah A2 kemudian hingga ke BN tambah AN. Kan sama saja. Karena kan sama aja dengan BI tambah AI. Nah, karena AI tambah BI itu elemen real dan BI
tambah I sama elemen real juga jelas terbukti bahwa A tambah B sama B tambah A. Paham ya? Ini jelas nih sifat komutatif. Nah, pasti mengerti nih. Tidak mungkin lupa ini. Konsep paling dasar ini. Oke, kita lanjutkan. Ini sifat asosiatif. Ada sifat asosiatif. Nah, ini pengelompokan. Di mana pengelompokan dua vektor yang berbeda pada ruas kiri dan kanan. Ruas kanan dikelompokkan pada vektor B dan C, di ruas kiri dikelompokkan pada vektor A dan B. Nah, kita tinjau di sini untuk pembuktiannya karena AB elemen Rn, maka kita buktikan pada ruas kiri dulu. Sehingga akan menghasilkan pada ruas kanan. Jadi seperti ini. A ditambah B tambah C. Hasilnya seperti ini. A ditambah B itu prosesnya adalah A1 tambah B1, A2 tambah B2, hingga ke AN tambah BN. Ditambah C1, C2, C3, sampai CN. Nah, ini ya. Nah, diperoleh seperti ini. Mau membuktikan langsung boleh saja. Langsung aja mau digabungin juga boleh. Kemudian digabungin, kemudian dipisahkan A1-nya. Sehingga seperti ini. Mana ya? Nah, ini kan bentar, ini kan kenapa langsung ini kan kejelasannya langsung dibikin AI tambah BI tambah CI. Nah, tak masalah. Kemudian selanjutnya pada ini dijumlahkan seperti ini. Sehingga jadi ini disatukan semuanya. Nah, sehingga kemudian A1 ini A1 tambah B1, kemudian ditambah C1, A2 tambah B2 tambah C2, hingga ke AN tambah BN tambah CN. Peroleh seperti ini. Ini agak keliru sebenarnya. Ini B2 nih. Ini sebenarnya ini A1 tambah B1 ditambah ini ini C1 ya. Ini agak keliru nih. Bukan AI tambah BI ya. Sebenarnya A1 ditambah B1 tambah C1 ini. B1 tambah C1, kemudian disambung lagi A2, ini dikurung ya. Sebenarnya dikurung kurung totalnya seperti ini. Kemudian ditambah A2, ditambah B2 tambah C2, hingga ke AN, BN, tambah BN, tambah CN. Nanti seperti ini. Jadi perolehannya seperti ini. Karena AI tambah BI tambah CI elemen real dan AI tambah BI tambah CI juga elemen real, maka terbukti bahwa A ditambah B tambah C dengan A tambah B tambah C ya. Jelas ya? Jadi seperti itulah pembuktiannya. Cuman modalnya ya kita ingatnya di konsep dasar yang kita pelajari waktu SD lebih kurang seperti itu. Ada mau ditanyakan sampai di sini dulu sebelum dilanjutkan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan tentang kombinasi linier. Kombinasi linier saja. Bentar ya. Udah kombinasi linier saja. Sebenarnya banyak nih kalau kita buktikan secara satu persatu. Itu sudah sebenarnya kalau kita bisa membuktikan saja
yang selanjutnya sifat keempat 5, 6 sampai 10 bisa aja kita buktikan langsung. Nah, kalau kita tinjau itu mau sampai 10 pun pasti terbukti juga itu pasti. Mungkin rekan-rekan bisa dicek pembuktiannya. Pasti jawabannya itu juga terbukti semua. Jadi seperti itu ya. Masalah ini masalah ruang vektor ini mau berapapun ya kita juga mau dicoba pakai sifat 1 sampai 10 dicoba semua terbukti. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Bukan jadi permasalahan. Ini kita lanjutkan. Kita cek dulu ya. Untuk nanti ini kita bahas materi ini dulu. Mungkin ada ditambahkan dari saya lah tentang dasar-dasar tipis-tipis dulu ya. Kita lanjut dulu. Yaitu tentang kombinasi linear. Kita perlu memahami definisinya tentang kombinasi linear di mana jika vektor V kecil ya, V kecil elemen dari vektor V disebut kombinasi linear dari M buah vektor U1, U2 sampai UM pada V bila terdapat bilangan bit S1, S2 sampai Sm. Sehingga V adalah sigma dari I sama dengan 1 hingga ke M SI UI kali UI. Nah, jadi seperti itu definisinya. Bagaimana cara menentukannya? Mungkin berbicara tentang kombinasi linear, mungkin pasti kebingungan nanti bagaimana cara menentukannya. Nah, itu nanti pasti ada soal kasnya nanti itu. Kalau dalam mengerjakan soal, mungkin nanti dulu. Kita pahami dulu definisinya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi? Kita cek dulu. Kita cek yang dulu ya. Kita selesaikan dulu pembahasan kita. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak beda jauh dari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang vektor matriks. Tidak beda jauh. Vektor ini ada kaitannya dengan matriks nanti. Karena satu kesatuan nanti. Jadi seperti ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa P kombinasi linear dari U1, U2 hingga ke UM jika dan yang dikasih SPL berikut. Nah, ini ada vektor V1, V2 sampai ke Vn dengan matriksnya. Matriks yang diperoleh dari ini koefisiennya ini. Pasti koefisiennya. Nah, ini adalah suatu variabel. Nah, mungkin nanti kita untuk mempermudah pemahaman nanti ada contoh mungkin. Dengan catatan ini ada solusi. Nah, silakan kita cek slide selanjutnya. Nah, ini contoh. Kita perlu pertanyaan di sini adalah apakah V sama dengan 2, 2, 1, 1 kombinasi linear dari U1, 1, 2, negatif 1, 1 dan U2, 1, negatif 1, 2, 2. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, akan ditentukan apakah sistem SPL U1, U2 kali S mempunyai solusi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita cek di sini. Nah, kita langsung dengan metode apa namanya nih eliminasi Gauss kalau nggak salah saya. Kita bisa menggunakan eliminasi Gauss. Kita cek dulu. Nah, kita peroleh seperti ini. Kalau kita tinjau mungkin eliminasi Gauss ini pasti. Mungkin perannya seperti ini. Mungkin AX. Ini A, X, ini B. Bisa saja seperti itu nanti. Ini seperti ini bentuk matriksnya. Seperti ini ada S1, S2. Kenapa S1, S2 saja? Karena yang diminta ini aja. Dua macam ini saja. Nah, sekarang kita buktikan. Betul kan? Kita bagaimana cara mengatasnya? Kita lakukan dengan operasi eliminasi Gauss. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita sudah pelajari sebelumnya pada aljabar elementer 1. Kita bikin matriks pelengkap. Maksudnya dua matriks ini, yang dua matriks ini kita gabungkan seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, ini maksudnya. Dengan eliminasi Gauss diperoleh 1, 1, 2, 2 negatif 1, 2.
Negatif 1, 2, 1, 1, 2, 1. Nah, lakukan operasi eliminasi Gauss, operasi baris elementer, hingga ditemukan suatu Abang jempolku tangan ro jempolku ki wae beda kok. Abang jempolmu. hingga nanti diperoleh suatu matriks. Nah, bagaimana cara ceknya? Kita cek di sini. Nah, mungkin rekan-rekan pasti mengerti lah tentang ini. Bagaimana cara menentukan matriks ini, kan? Tentu kita hilangkan di bawah satu ini boleh juga, sekaligus boleh. Nah, perolehannya adalah B2 dikurang negatif 2 B1. Nah, misalnya baris kedua itu 2 dikurang, kita mentargetkan supaya jadi 0. Tentu ini tetap ya kita kurangi. Nah, supaya hasilnya 0 tentu ini 2 kali 1 kan gitu. Ini nggak tahu berapa kalikan 1. Jadi hasilnya 2 kali 1. Jadi ini rumusnya. Tapi beda jauh. Mungkin rekan pasti mengerti lah. Jadi seperti ini adalah bentuknya. Bentuk eliminasi Gauss-nya. Ini adalah proses eliminasi Gauss. Sebenarnya sehingga diperoleh jadi 1, 1, 2, 0, 1, negatif 1, 0, 0, 6, 0, 0, 5. Pertanyaannya, apakah memiliki solusi atau tidak? Ayo, gimana? Pertanyaan saya adalah, apakah hasil dari eliminasi Gauss ini memiliki solusi atau tidak? Ayo. Ayo, kenapa memiliki solusi? Kenapa memiliki solusi? Ayo. Apa alasannya? Bukankah negatif 5 harus 0 juga ya nilainya? Bukannya negatif 5 harus 0 juga ya nilainya? Iya, betul. Harus 0 juga. Tidak boleh, nggak mungkin dong. Ada 0 S1. Tidak mungkin 0 itu sama dengan 5. Negatif 5. Tidak mungkin juga 0 sama dengan 6. Tidak mungkin. Itu benarnya. Makanya dikatakan ini tidak punya solusi ya. Jadi capek deh, kena deh. Sampai tidak punya kombinasi linear. Bukan kombinasi linear sebutannya lagi malahan. Ah, ini masih ada sambungnya lagi ya. Nah, ini sambungannya ternyata. Nah, ini dia. Nah, ini kan sudah diperoleh. Ternyata disimpulkan ternyata ini. Nah, ternyata ada satu yang kena ternyata di sini. Tidak mungkin dong 0 itu sama dengan 1. Kan tidak mungkin. Jadi kenapa? Sehingga kita tinjau dari SPL-nya sudah jelas tidak punya solusi. Berarti kalau tidak punya solusi, berarti dia tidak. V itu bukan kombinasi linear dari U1 dan U2. V-nya siapa? Siapa V-nya yang tadi? Ini dia V yang tadi ya. Nah, ini 2, 2, 1, 1 tadi. Nah, ini 2, 2, 1, 1. Kita tidak punya solusi. SPL yang tidak punya solusi, otomatis yang berperan vektor yang tadi bukan kombinasi linear. Vektor yang ditanya tadi. Oke ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Aku sudah lulus aljabar linear elementer 2. Aljabar elementer linear. Aljabar linear elementer, Kak. Dapat nih, elementer 2 dapat nilai A. Saya masuk join mau belajar cara retorika
Gak ramah dalam mengajar, tapi mengulang dan mengingat materi sangat menyenangkan. Wow, kok malah terpukau dengan cara mengajar saya. Aduh, tak apa-apa. Kalau sudah mau masuk nggak masalah juga. Tak ada yang melarang kok. Ini forum-forum, ini forum non formal kok. Tidak ada masalah. Nah, nanti kalau bagi yang sedang dalam mengambil mata kuliah ini, entah nanti dapatnya Budina Toib nanti mungkin, atau siapa, nggak tahu lah ya. Kemarin saya dapat Budina Toib mungkin. Ya belajar, ya bagus-bagus lah dalam diskusi. Insya Allah lancar, mantap nilainya. Jadi seperti itu. Budina Toib bagus kok, nggak apa, dalam tutonnya. Kenapa saya bilang langsung bagus? Karena beliau itu ketika dalam diskusi tuton itu pasti ada feedbacknya. Walaupun di diskusi maupun tugas selalu diperiksanya. Walaupun nilai kita rendah. Jangan ada masalah. Jangan permasalahkan nilainya. Yang jelas proses apanya itu. Proses perkuliahannya itu. Dinilai sama ibu tuh. Jadi jangan panik masalah itu. Ya pokoknya jawablah sesuai, optimis lah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, I believe this. You can do it. Ya, aku ingat Budina menilai sesuai yang kita kerjakan. Iya, saya pertama kali dulu nggak sampai 80-90 memang. Malah lebih rendah dulu. Tapi ya berkat proses belajar itu. Tapi alhamdulillah waktu ujian akhir semester itu, ya ujiannya UTM ya waktu itu. Mungkin sekarang nggak tahu lah ya. Entah UTM dapatnya atau THE atau UO nggak tahu lah ya. Yang jelas itu nanti. Kita lihat aja nanti. Nah, kemarin saya dapatnya itu UTM. Wah, alhamdulillah lah. Semuanya saya kira soalnya susah juga, nyata nggak rumit. Ya nikmati saja pokoknya. Kalau kita kalau kita nikmati kuliah itu, ya nikmati juga nanti itu kelar masalah. Aku dulu THE pas zaman divisi. Wow, ikut organisasi juga ya. Aku dapat THE ya. Oh, THE itu baru greget itu. Karena nanti jawabnya lebih panjang lagi. COVID. Oh iya, COVID ya. Zaman divisi. THE ya COVID ya. Lebih greget lagi THE menurut saya. Itu antara bagus atau tidak nilai. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan tentang kebebasan linear. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Yang pertama, dua kemungkinan maksudnya bukan dua kemungkinan, dua definisi. Ada dua definisi di mana definisi ini himpunan U1, U2 sampai UM maksudnya vektor ya. Ini vektor U1, vektor U2 sampai vektor UM, bukan bukan apa ya, bukan anggota-anggotanya ya, bukan bukan anggota vektor ini, bukan, maksudnya himpunan dari vektor U1, vektor U2 sampai vektor UM. Maksudnya seperti itu. Dikatakan bebas linier jika dan hanya jika persamaan sistem persamaan homogen sigma dari K91 hingga ke MSK kali UK 90 tak mempunyai jawab tak trivial. Nah, bagaimana cara memahaminya? Nanti kita lihat contoh. Yang kedua, himpunan vektor yang di atas maksudnya vektor U1, U2 sampai UM dikatakan tak bebas linier jika dan hanya jika persamaan homogen sigma dari K sama dengan 1 hingga ke M SK kali UK sama dengan 0 mempunyai jawab tak trivial. Coba kita lihat untuk mempermudah pemahamannya. Kita lihat di sini tentang teoremanya. Pada Rn berlaku himpunan vektor U1, U2 sampai UM bebas linier jika dan hanya jika banyaknya baris tak nol pada matriks epsilon untuk matriks U1, U2 sampai ke UM adalah M. Itu maksudnya bebas linier ya. Matriks epsilonnya itu.
Kita lihat nanti secara mudah memahami. Jika terjadi banyaknya, begitu juga yang himpunan vektor U1, U2, U m tak bebas linear jika banyaknya baris tak nol pada matriks epsilon untuk matriks U1, U2 hingga ke UM kurang dari M. Kita cek contoh. Lihat contoh di sini. Periksa apakah himpunan berikut bebas linear atau tidak. Kalian pertama U1, U2, U3. Yang kedua U1, U3, U4, U5. Jika diketahui vektor berikut. Kita cek bebas linearnya. Kita cek karena U1, U2, U3 vektornya maka M sama dengan 3. Jelas ya, M sama dengan 3. Pasti M-nya 3. Maksudnya apa? SPL-nya itu sistem persamaan linear homogennya. Yang homogen ya, maksudnya yang dimana konstantanya itu bernilai 0. Bagaimana cara membuktikan? Bukan, maksudnya ada banyaknya sistem persamaan itu. Ada 3 gitu. Kita cukup mudah pemahaman, kita cek di sini. Dengan eliminasi Gauss, bukan elimani ya, eliminasi Gauss. Ini typo mungkin. Gauss diperoleh hasil tersebut sebagai berikut. Nah, di sini kita cek. Di sini ada vektor digabung ya U1, 2, U3. Nah, kita lakukan proses eliminasi Gauss hingga diperoleh hasil terakhir berupa ini. Nah, ada berapakah SPL di sini? SPL homogen ya. Bukan SPL homogen, maksudnya banyaknya baris tak nol. Ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Ini baris nol ya. Nah, berarti ada 3, berarti dikatakan bebas linear. Ini cara cepat ini. Menurut saya ini menentukan bebas linear nih, cara cepat ini. Kalau saya dulu belajar ini, nggak salah mungkin saya pernah belajar dulu, lama dulu. Tergabung di 2020 ini, bahas ini juga. Mungkin tak lebih rumit lagi pemahamannya. Nanti kita cek. Ada 3 ya. Nah, sekarang kita lanjut. Yang kedua, karena U1, U3, U4, U5, maka M-nya adalah 4 ya. Banyaknya vektor maksudnya nih. Makanya dikatakan M-nya 4. Banyaknya vektor. Jadi tidak berpatokan kepada ini, angka terakhir. Maksud patokannya banyaknya vektor ini. Ada 4 dengan eliminasi Gauss diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kita gabungkan vektornya. Ini vektor di sini adalah U1, U3, U4, U5. Lakukan operasi eliminasi Gauss. Hasil akhir diperoleh seperti ini. Nah, di mana ada berapakah itu yang terdapat baris tak nol? Ternyata ada 3. 1, 2, 3. Baris 4 tak masuk. Nah, jadi karena baris tak nol adalah 3, di mana kurang dari M dan 4. Nah, dari yang awal tadi ya. Maka dikatakan vektor himpunan vektor U1, U3, U4, U5 tak bebas linear. Ini cara paling mudah kali mengatasi ini. Ya, dapatnya. Jadi seperti itu ya. Ini tak bebas linear. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada pertanyaan terkait masalah ini? Materinya? Aku mau ikut CPNS guru, cuman kendalanya nggak ada basic mengajar, cuman kadang cuma les anak-anak muridnya aja cuma 1-2 orang. Tapi kalau ngajar langsung banyak orang, kayaknya belum bisa ngomong depan siswa. Oh, mantap. Oh, kalau mau bisa ngomong ya pasti kan ada yang belajar. Coba deh belajar public speaking deh. Karena di era sekarang ini kalau kita tidak pelajari public speaking ya kita rumit nanti kita mengajar kepada siswa kita ini gimana nih memahaminya gitu kan.
kita ini di era sekarang ini speaker kita tuh semakin berkembang biak sekarang di mana-mana di era sekarang ya. Jadi kita harus orang yang tipenya pendiam pun juga diarah pasti ada tuntutan juga nanti itu mau ngomong di depan khalayak umum pasti ada. Saya dulu lagi itu kok belibet ngomongnya tapi pelan-pelan kita butuh waktu kita ikuti saya pernah juga ngikuti kelas public speaking yang demikian tahun lalu itu sudah selesai dah ya memang butuh waktu juga nah, kita latih lah secara satu persatu dengan kita yang melakukan forum seperti ini kita melatih public speaking juga ini kok tidak hanya sekadar mengajar tapi kita melatih public speaking juga nah, bagaimana kita berbicara itu dengan kata-kata yang efektif sehingga kita bagi pendengar atau audiensnya itu mudah dipahami dari bahasa yang kita pakai. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir deh masalah banyaknya murid. Itu suatu saat nanti bisa rame itu. Yuk, bismillah. Semangat Kak, 2024 harus loh. Abangnya keluar tuh. Kayaknya jaringan dah. Iya, sepertinya mungkin jaringannya hilang. Hai Kak Hiptia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Tadi tadi terlontar Ya, apa ya? Dia keluar ya karena jaringan tadi. Oke. jaringan. Iya, tadi sudah ada yang tanya. Iya, kata Lanjut, doa. Kak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, ini terloncat ya. Hilang share screen-nya. Ada pertanyaan? Bentar ya. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah ini latihannya pada contoh satu silakan tunjukkan bahwa untuk sifat 410 kali sama berlaku untuk RN. Nah, itu nanti latihan mandiri saja itu. Ini singkat. PPT inisiasi UT ini singkat singkat banget. Nah, untuk sebagai tambahan lah dari saya mungkin saya buka inilah. Ada pertanyaan? Wait. Oke, boleh. Saya buka di whiteboard aja lah. Ini stop di sini. Slide-nya yang tadi sebentar. Slide-nya mana? Loh. Oh ya. Yang sebelum ini. Ini? Ya, kenapa?
teman-teman lihat dulu ya, semangat. Oke. Nilai di akhir itu 101. Tapi penyelesaiannya nilai tak 0. Ya, kenapa? Yang mana? Adalah 3. Baris maksudnya, bukan balik, bukan nilai ya. Barisnya, banyaknya baris. Kan agak ralat ya. Maksudnya di sini adalah baris, baris ya, barisnya. Banyaknya baris nih, baris pertama ini tidak baris tak nol juga. Kategori baris tak nol, baris kedua baris tak nol, baris ketiga demikian, baris 4 baru baris nol. Itu salah sebut tuh. Oh iya ya, mungkin kita keliru aja mungkin tuh. Perlu di apa ya, diklarifikasi ya bahwa ini bukan nilai ya, bukan nilai tak nol, maksudnya barisnya, banyaknya baris. Baris itu maksudnya seperti ini. Nah, ini baris nih. Tuh, oke lah. Nah, ini baris pertama, ini kedua, ini ketiga, itu keempat. Itu maksudnya. Itu baris itu maksudnya. Pasti paham lah, karena sudah pelajari dasarnya sebelumnya. Oke, mana Kak? Masih ada lagi? Yang lain gimana? Sudah paham masalah ini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Materinya lumayan singkat nih. Kalau untuk pelatihan soal tuh banyak tuh di apa di pelatihan soal ada juga di apa nih? Di buku modul itu. Di modul lebih banyak itu isinya. Isinya lumayan banyak itu. Ada yang sampai matriks juga itu pembahasannya. Nah, itu apa ya, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Hmm, ini saya tutup ya. Saya tutup saya screen-nya, kemudian saya cek di mana ya? Mana tadi saya screen? Hanya whiteboard. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk mempermudah pemahaman, kita kasihlah arahan dulu tentang bohong vektor ini, yang contohnya seperti inilah. Kita ingat-ingat lagi ya tentang yang lama, di mana ruang-ruang vektor itu terdiri dari ruang ada istilahnya yang namanya ruang n Euclides. Nah, itulah maksudnya tadi itu Rn itu. Itu disebut dengan n Euclides namanya. Oke, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian masalah tentang apa ya? Tidak beda jauh yang tadi itu. Ada yang namanya dia ada 10 pasti itu ya. Nah, untuk masalah hasil kalinya, nah ini ada istilahnya hasil kali dalam. Hasil kali dalam Euclides atau Euclidean inner product. Nah, itu di mana jika U saat U di mana jika U sama dengan U1, U2 hingga N. Loh, biar banget. N. Kemudian V-nya juga P1, P2 hingga
Pn. Nah, maka kalau kita definisikan, mungkin ini sudah pernah belajar sebelumnya ya, tentang hasil kali n Euclides, di mana U kali U dot V itu adalah U1 V1 tambah U2 V2 hingga hingga UN PN. Ya, mungkin pernah 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 ya membahas ini di materi sebelumnya. Ada nggak materi ini pernah dibahas sebelumnya? Pasti ada itu. Ini sebagai pengingat ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita cek di sini. Kita ambil sebuah contoh. Contohnya adalah misalkan vektor U itu adalah -1, 3, 5, 7. Nah, ini sebagai pemahaman yang lebih kuat lagi. Kemudian V adalah 5, -4, 7, 0. Nah, di mana vek U dan V ini berada pada R4. Berada pada R4. Nah, kita perlu ditanya, UV-nya gimana? Nah, siapa yang bisa jawab? Boleh? Yang bisa jawab? Monggo. Bagaimana cara menentukannya? Itu tak beda jauh tuh caranya. Jadi ditanya adalah U.V. Bagaimana caranya? Boleh dijawab? Bagi yang bisa, jangan malu-malu ya di sini di forum ini. Ayo gimana? Aduh, -5 tambah 2 -12 tambah 35 tambah 0 sama dengan 18. Oke, betul 18 ya. 18 ya. Nah, kita cek di sini. Bagi yang teman-teman masih bingung, kita jelaskan di sini. U.V adalah -1 kali 5 tambah 3 kali -4 tambah 5 kali 7 tambah 7 kali 0. Ini maksudnya ya. -1 kali 5 itu adalah -5 kurang 12 tambah 35 tambah 0. Hasilnya adalah 18. Betul ya, 18 ya. Nah, ini sebagai pengetahuan dasar juga supaya kita tidak bingung. Karena tahu di ujian akhir semester keluar kan dasar-dasar kayak gini. Itu perlu juga itu. Kemudian kita cek juga tentang ini enggak semuanya rasanya. Tentang sebentar saya cek dulu ya. Ini PPT sudah kelar ya. Oke lah itu ya. Dan kemarin kita apakah mungkin sudah paham ya sampai sini tentang ini? Sudah paham ya? Oke. Kita cek selanjutnya.
Oke, di sini hmm, mungkin pernah belajar yang namanya norma ya. Norma atau yang kita sebutkan panjang vektor ya, menentukan panjangnya. Di simbolnya seperti ini, pasti tak asing dengan simbol ini. Nah, bisa juga atau artikan sebagai ini nanti intinya ada belajar ini. Nanti ini belum dibahas kayaknya ini nanti kita cek ya. Ini belum dibahas kayaknya. Nah, itu seperti itulah. Itu belum dibahas mungkin. Ya, tapi di vektor R2, R3 sudah pasti dibahas itu. Oh, nggak salah saya udah dibahas. Nah, saya review lagi tentang ini. Kita tahu bahwa kita ada yang versi R2 ya. Di mana ini adalah nah, ini kalau ini pada R2. Ini pada R2. Nah, ada juga yang kayak gini. Nah, ini bisa juga disebut seperti ini ya. U, pangkat setengah. Bisa juga disimbolkan seperti itu juga. Ini di kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3. Tuh, hancur tulisannya. Ya simbolnya sama juga ya. Samanya simbolnya. Ini pada R3. Lalu bagaimana dengan kalau itu pada Rn? Nah, tidak beda jauh yang dari yang di atas. Nah, sebanyak berapa dia vektor itu? Titik vektornya berapa banyak kan? Nah, tambah sampai UN kuadrat kan. Ini kalau pada Rn gitu kan. Nah, kalau kita cek di sini, nah, boleh juga diambil contoh yang seperti yang tadi. Kalau cek contoh yang tadi, mana ya? Contoh tadi adalah kemudian V. Nah, di sini kalau kita cek berapakah nilai vektor U, berapakah nilai vektor V, kemudian berapakah nilai dari U kurang V, kemudian berapakah nilai vektor V dikurang U. Tentu kita penasaran dengan hal ini. Dengan berbagai macam saya cek di sini. Nah, untuk caranya sederhana juga, tidak beda jauh. Kemudian kita kuadratkan semua titik. Ini negatif 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, 7 kuadrat. Nah, diperoleh menjadi 1 tambah 9, 10. 10 tambah 25, 35, tambah 49. 35 ditambah 49 berarti 84. Betul kan? Empat ya.
Nah, jadi atau kita sederhanakan dalam akar sempurna menjadi bentar, ya berapa? 2 akar 21. Bisa juga seperti ini. Boleh. Ya, itu 2 akar 21 ya. Kemudian selanjutnya vektor V. Nah, cari juga yang sama dengan metode yang sama. Berapa itu? Vektor V. Ya, silakan dijawab tentang vektor V. Kita review lagi tentang yang ini ya, tentang norma vektor yang sudah kita pelajari sebelumnya pada R2 dan 3. Bagaimana dengan Rn? Metodenya tidak beda jauh, cuman bedanya beberapa banyak titiknya yang kita tentukan yang terlibat dalam itu. Ya, berapa? Akar 90. 25 tambah 16, 41 tambah 49. Ya, 90 ya. Akar 90. Akar 90. Ini pasti udah paham nih ya. Akar 90. Atau disingkat menjadi 3 akar 10. Boleh juga. Nah, bagaimana dengan ini? Vektor U dikurang V. Bagaimana? Caranya adalah di mana ada ini adalah 5 dikurang negatif 1 dikuadratkan tambah negatif 4 ditambah 3 dikuadratkan tambah 7 kurang 5 dikuadratkan tambah 0 kurang 7 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah akar 6 kuadrat negatif 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah negatif 7 kuadrat. Hasilnya adalah 36 tambah 1, 37 tambah 4, 41 tambah 49. Itu adalah 90. Sama yang di atas ya. Itu secara disingkat dari 3 akar 10. Nah, seperti itu ya. Jadi dicek. Atau saya salah nih. Macam salah bentuknya. Ini kayak bentuk. Ini V kurang U nih jawabannya. Ini bentuk V kurang U ini. Dan U kurang V. Dia di mana yang V kurang U, yang V ini dikurangi U. Masing-masing titik itu dikurangi. Boleh juga dari proses seperti itu. V kurang U dulu dilakukan proses V kurang U dulu. Dan temu titiknya, baru kita dikuadratkan masing-masing titik. Boleh. Sah saja. Kalau Anda melakukan itu sah. Nah, ini saya dapatnya segini. 3 kali 10. Bagaimana dengan hasilnya U dikurang V? Ayo. Ayo, boleh? Bagi yang sudah boleh dicari. Akar 138. Oke, kita cek. Di sini negatif 1 tambah 5, 4. Akar 4 kuadrat. Tambah 3 tambah 4, 7. 7 kuadrat. Tambah 5 kurang 7. Negatif 2 kuadrat. Tambah 7 kuadrat. 16 tambah 49. Ditambah 4 ditambah 49. Hasilnya 118 ya.
Saya temu 118. Kenapa 118? Karena gini, negatif satu. Oh, ini negatif, sorry, sorry. Negatif satu kurang 5 ya. Ini negatif 6. Sorry. Ya, betul, betul. Ini hasilnya 36. Nah, ya, sudah dapat tuh. Salah hitung tadi. Oke. Udah paham ya tentang sekilas ini? Kita ini review sekilas tentang panjang juga panjang vektor ya. Sebenarnya masih banyak ini. Kalau kita bahas itu semakin banyak, tapi karena kita mengingat keadaan, kalau ini tergantung kepada rekan-rekan sekalian. Kalau misalnya ini banyak sebenarnya materinya. Kalau berbicara tentang kombinasi linear tadi, bagaimana cara proses menentukannya? Tunggu sebentar ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya lanjut, sudah paham materinya sekilas ini? Materi sekilas tentang materi yang sudah lama ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Paham, alhamdulillah. Saya cek dulu. Ini sudah dasar-dasar semua materinya. Ini kita sudah aja tentang vektor umum ya, pada pembuktian teorema-teorema. Ini subruang kita belum sampai ini kayak. Nah, kombinasi linear. Nah, terkait dengan kita lihat dulu ya. Contoh tadi, kita lihat contoh tadi ya. Kita lihat contoh tadi tentang mana deh? Kita saya cek dulu tentunya kombinasi linear ya. Mungkin teman-teman bingung ya, maksudnya gimana ada S itu tiba-tiba ya. Mungkin teman-teman bingung kenapa tiba-tiba ada S ya tentang tadi. Ya, udah kelihatan. Mungkin teman-teman bingung ya kenapa tiba-tiba ada S ya. Padahal kita yang tahu hanya V, U1, U2. Nah, itu di mana itu S yang di perputaran S itu, vektor S itu adalah hasil nilai apa kombinasi linearnya. Nah, ada nggak itu kombinasi linear atau tidak yang dari pemisalan tadi? Skalarnya tadi diperoleh. Nah, kalau udah permudah pemahamannya seperti ini. Saya share ke whiteboard saja. Kita lihat satu, dua, negatif satu, satu. Satu,
1, 2, negatif 1, 1. Tuh. Ya, negatif 1. 1, 2, negatif 1, 1. Ini U1 ya. U2. 1, negatif 1, 2, 2. Ini V. V ini adalah kita menentukan apakah itu kombinasi linear atau bukan pada U1, U2. Nah, makanya kita itu ada permisalan dalam apa tuh skalarnya. Kita nggak tahu skalarnya berapa supaya kita memperoleh kombinasi linear. V yang sudah ditentukan ini. V yang ditentukan tadi adalah, aduh, 2, 2, 1, 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, mungkin dasarnya seperti ini. Ya. Boleh juga seperti ini. Langsung kayak gini. Ada yang dibikin kayak gini ya. Apa namanya? S1 U1 ditambah S2 V2. Maksudnya gimana? Tidak beda jauh dengan yang tadi. Yang tadi nggak beda jauh. Kalau yang tadi, ini juga sama juga yang namanya vektor S dikali U1 dikali V, ini U ya. Ini U2. Nggak beda jauh. Ini penjabarannya. Itu bisa juga sebagai pembuktian tentang kombinasi linear. Bagaimana kita cek di sini S1 kali U1 adalah 1, 2, negatif 1, 1. Tambah S2. 1, negatif 1, 2, 2. Maka sama saja gitu. Sini adalah 2, 2, 1, 1. Kalau kita bentuk kan jadi seperti ini. Jadinya di sini S1 S1 ditambah S2, 2S1 dikurang S2, kemudian negatif S1 ditambah 2S2, kemudian S1 ditambah 2S2. Nah, kalau kita jabarkan kan seperti ini juga nanti. Kan sama kayak yang konsep S kali U1 kali U2, kan sama saja. Seperti ini. Jadi peroleh 1, 1, 2. Oh maaf, bukan ini ya. Ini kan diperoleh seperti ini. SPL-nya gini ada 4 ya. Boleh juga kita pecahkan seperti ini. Pertama kita bikin gini, kemudian ini ada S1, S2. Ini 1, 1, 2, negatif 1, negatif 1, 2. Sama ya. Dan 1, 2. Nah, sama aja dengan ini. Boleh juga kayak gini. Langsung cari eliminasi Gauss juga boleh. Langsung pakai ini. Lakukan operasi eliminasi Gauss juga serupa juga dengan ini nanti. Nggak masalah. Ada nih yang langkah-langkah yang tersembunyi lah prosesnya. Yang belum, kan cabarannya yang belum tahu. Di Howard Anton dijelaskan seperti ini. Dijelaskan ada S1, U1 tambah S2, U2 seperti ini.
kalau di inisiasi UT ini nih, langsung aja S kali U1 kali U2. Itu mudah pemahaman. Boleh juga, nggak masalah. Mungkin kalau setelahnya yang bingung ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Sudah 2 SKS juga nih ya. Kita belajar udah 2 SKS juga hitungannya. 2 SKS sudah hampir 100 menit nih. Nggak terasa juga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada yang bingung, boleh bertanya, jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Ada? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Oke, jadi kalau tidak ada, kita simpulkan ya pada pertemuan ini. Sini aja saya share screen. Kita simpulkan pada materi ini bahwa kalau kita simpulkan bahwa untuk memahami materi aljabar linear elementer 2, kita perlu memahami dasarnya dulu, yaitu aljabar linear elementer 1. Dasarnya di sana kita pasti belajar matriks, belajar vektor, vektor juga pasti disinggung itu, pasti disinggung juga itu, ya kan? Vektornya, vektor pun juga disinggung juga itu. Vektor, matriks itu pasti disinggung itu. Masalah apa dasar-dasarnya. Pak, kalau soalnya bentuk trigonometri seperti di modul halaman 131 itu gimana ya? Saya kurang paham. Bentar saya cek dulu. Ada hubungannya dengan dan sama ya edisinya. Edisi 2. Periksa apakah himpunan vektor tersebut bebas atau tidak. Itu menentukan vektor berikut bebas linear atau tidak. Nah, kita jelas kita beritahu di sini ya biar tidak apa. Bentar. Soalnya adalah vektor G ya. Vektor G di mana Gx itu adalah cos X. Di mana untuk semua X bilangan real. Nah, jadi di sini pertanyaannya, nah, apakah himpunan vektor bebas linear atau tidak? Nah, kalau ditinjau dari penyelesaian, itu anggap G itu adalah vektor tak nol ya, termasuk vektor tak nol itu. Nah, kenapa? Nah, di situ terdapat ruang fungsinya di situ. Ruang fungsinya adalah ruang fungsi vektor V itu, di mana bentuknya adalah F, sehingga F dipetakan seperti ini ya maksudnya.
petakan real, nggak ke real. Kalau kita petakan menurut buktir B dalil 3. Nah, maksudnya gini, kita lihat dalil-dalil yang ada di buku itu sudah jelas sekali itu. Dijelaskan bahwa himpunan yang terdiri dari satu vektor tak nol itu adalah bebas linear. Jelas itu ya? Itu paling jelas itu. Paling. Kalau sudah satu vektor tak nol, itu sudah pasti bebas linear. Kalau seandainya hanya satu aja itu gitu kan, ada vektor kok gimana bahasnya? Kurang gitulah dasarnya. Dalilnya seperti itu sudah dijelaskan. Langsung aja itu vektor tak itu bebas linear. Bebas linear tadi di situ jelaskan bahwa banyaknya suatu baris tak nol sebenarnya tadi kan. Mana suatu himpunan itu adalah hasilnya banyaknya vektor itu adalah harus sama dengan jumlahnya gitu. Misalnya vektornya ada 4 berarti ada 4 itu harus sama itu. Kalau pembuktian banyaknya baris tak nol. Kalau diselesaikannya gitu. Tapi kalau seandainya tertimbul kayak ini, misalnya ada gx itu adalah cos x, itu maka kita tahu hanya satu bentuk vektornya. Itu vektor g saja yang kita tahu. Maka otomatis sudah jelas itu bebas linear. Kalau sedangkan yang tadi, itu kita detailkan betul. Kita cek itu melalui matriks. Nah, sedangkan ini bagaimana kita menentukan matriks? Itu kita kesulitan di situ. Nah, paham ya? Mana Pak? Pak Indra? Masih kurang paham? Jadi sebenarnya itu dalil-dalilnya berdasarkan dalil-dalil dong. Dia jelaskan di situ singkat banget tuh. Tapi kalau hanya satu ya pasti bebas linear. Kita nggak tahu itu kan tak jelas juga keadaannya. Gimana Pak? Masih bingung? Gimana dengan Pak Indra? Dengan penjelasan saya tadi tentang pertanyaan yang disampaikan tadi. Cukup jelas jawabannya? Mungkin tidak tahu ya. Ada gimana? Masih Pak, tapi nggak apa-apa. Nanti coba saya ulang lagi. Oke, oke. Oke, kalau misalnya masih bingung juga, bisa cek lagi di referensi yang lain mungkin. Itu sebagai apa namanya? Sebagai penjelasan, ada penjelasan tambahan mungkin di modul tuh dijelaskan tambahan lagi. Nah, seperti yang ini kan. Seperti contoh 6 bagian poin A. Itu ada vektor F. Vektor F itu mana fx-nya 0. Nah, fx-nya itu yang 0. Ya jelas itu vektor F itu udah ada vektor 0 tuh pasti. Udah pasti itu vektor 0. Jadi gitu maksudnya. Jadi gitu. Dia tak bebas linear. Masih jelas kalau dibikin dalam bentuk matriks mau gimana pembentuknya pasti 0 juga itu. Pasti 0.
pasti ada nol juga itu. Nah, kalau begitu kan cos cos pasti ada satu satu vektor gitu. Mana G-nya adalah cos X itu aja. Itu otomatis sudah pasti ada. Kalau sebagai pembuktiannya itu mungkin sing pasti paham itu. Kalau dipahami melalui matriks itu ada X atau Y misalnya. Anggap Y itu GX itu adalah Y misalnya. Ini mungkin nggak ribut. Sebenarnya metodenya nggak beda jauh sih menurut saya. Dengan yang kita jelaskan tadi, itu tidak beda jauh. Tidak beda jauh dengan kita jelaskan tadi. Dengan metode yang Linus Gauss tidak beda jauh. Cuma mungkin yang pasti terkecoh gara-gara tersebut trigonometri itu ada cos X-nya. Mungkin itu pasti. Solusinya itu juga ada cos X juga itu. X-nya kan tak tahu kita sampai berapa kan gitu. Mau berapapun dia cari pasti juga satu juga itu. Kalau contoh 6E itu bagaimana Pak penerapan dalil 3-nya? Sin 2X, sin X cos X, sin X, 1 tambah sin X. Ini ada 4 vektor ya. 3. Bagaimana? Tiga ya modelnya. Kita tentukan apa itu bebas linear atau tidak. Kita cek di sini. Kita tinjau. Kita cek ya. Yang pertama adalah vektor sin 2X. Kemudian sin X cos X. Kita cek di sini. Di mana itu untuk semua X itu adalah bilangan real. Kita ingat kembali bahwa sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Nah, kita baca menurut butir D dalil 3. Menurut butir B dalil 3 itu tak bebas linear. Gimana? Maksudnya apa gitu kan? Dalil 3 butir D menjelaskan bahwa himpunan dua vektor tak nol A, B tak bebas linear jika dan jika terdapat R tidak sama dengan sehingga A sama dengan RB. Maksudnya gini. Ini perannya A. Ini adalah RB. Ini B ya. Seharusnya supaya dikatakan bebas linear, di sini perannya pasti ada dua, sedangkan ini ada satu. Gitu kan? Nah, kita pahami. Ini identitas trigonometri yang kita tahu adalah sin 2x ini adalah 2 sin x cos x yang gitu kan. Nah, sedangkan yang di vektor B ini sin x cos x saja. Maka timbul yang namanya A tidak sama dengan RB. Maksudnya seperti itu. Di mana R itu tak boleh nol ya. Di mana R itu tidak boleh sama dengan nol. Tidak boleh. Oh gitu kan. Misalnya ini ada, ini mungkin B lah bahasanya. B itu B sama dengan RA mungkin. Tunggu loh. Ini biar gampang pahaminya. Ada A dan B. Sebenarnya ini seharusnya kan A dikali dua B kan. Harusnya gitu kan. Mana sih bahasanya?
Mungkin kalau bisa lebih pahami gini aja. Mungkin maksudnya adalah B sama dengan 2A. Aduh, bingung saya. Ini penerapannya dipakai identitas trigonometri itu. Pakai identitas trigonometri sehingga pastikan itu sama gitu. Kalau saya tinjau dari sini, ini pastikan ada dua ini. Pastikan ada dua di depannya. Baru bisa dikatakan bebas linear. Karena identitas awalnya seperti ini, gitu kan? Sedangkan ini adalah sin x cos x, dah keliru jadinya. Berarti nggak sama lagi. Ini A ya, ini A, ini 2 2B. Maksudnya gitu, mungkin A 2B. Nah, itu sama dengan 2B. Sedangkan ini A sama dengan B. Nah, sedangkan masalahnya, ini mungkin maksudnya. Pada vektor sin 2x sin x cos x ini, dia diketahui sin 2x sin x cos x. Nah, sedangkan identitas yang kita tahu adalah sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Masalahnya yang di B ini sin x cos x. Ya tentu nggak sesuai dengan definisi yang dia ini. Kita ubah jadi A sama 2B. Malahan ketemu A sama B. Itu timbul kelirunya di situ bahwa tidak tak bebas linear. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Kalau terus kemudian tentang bagaimana dengan kasusnya tentang sin x 1 tambah sin x. Bagaimana dengan itu? Nah, andai kata andailah ada sin x itu kan, kita bikin sebarangkah. Sebarangkah, K itu skalar ya, sebarangnya. Bikin 1 tambah sin x. Nah, kalau kita bikin seandainya kita bikin ini percobaan ini. Kalau andainya x itu 0, andai x itu 0 tidak mungkin 0 sama dengan 1. Kan tidak mungkin. Nah, sehingga kalau kita bikin itu dikatakan bebas linear. Itu bebas linear ya. Mungkin itulah. Saya bingung juga ini penjelasan yang trigonometri ini ribet kali. Oh, jadi sin 2x-nya itu sifat trigonometri. Iya, sifat trigonometri itu identitas. Bukan sifat, identitas maksudnya. Identitas trigonometri dasarnya. Adapun masalah sin x dengan 1 tambah sin x itu kita tinjau dari dalil 3 yang poin D. Poin D itu ternyata tidak tidak sinkron kalau kita masukin x-nya itu 0. Tidak seimbang, malah 0 sama 1. Itu nggak mungkin kan gitu kan. Makanya, makanya disimpulkan langsung bahwa itu bebas linear gitu. Ini sebenarnya bukan 0,1 ini. Kalau ditinjau ya. Sin X ini soalnya kalau X-nya 0, sin 0 dah 0. K-nya 0. Kenapa 0,1? Kalau kita input X-nya 0,
itu K-nya dapatnya 0 lah. 0,1 ditulisnya. Mungkin keliru ya, saya bingung juga nih. Agak membingungkan juga nih. Kalau di input X-nya 0, sin X-nya 0, sin 0 dah 0. Maka 0 sama dengan K dikali 1 ditambah 0. K kali 1 dah K. K-nya dapat 0. Itu jelas bebas linear kan. Kurang seperti itulah. Nah, selanjutnya bagaimana tentang 1 tambah sin X, sin X, sin X cos X, sin 2X cos 2X. Nah, dibahasnya di sini bahwa dari butir D sudah diperoleh bahwa S himpunan anggap sin 2X dengan sin X cos X itu tak bebas linear ya, yang pertama tadi. Kemudian himpunan P 1 tambah sin X, sin X, sin X cos X, sin 2X cos 2X itu dari S itu apa tuh yang simbol tuh ya? Yang simbol yang gini apa namanya? Ada, lupa saya namanya itu. Bukan subset nih namanya. Bukan subset, apa nama lain ini? Boleh sharing ya, apa namanya si simbol ini? Simbol ya, ini. Di modul tuh ada tuh. Ini panjang juga kalau kita bahas nih. Jadi lebih kurang seperti itulah. Mungkin cobalah di apa dulu ya Pak ya. Masalah ini seperti apa prosesnya. Ini singkat-singkat penjelasannya. Mungkin kita coba aja pakai konsep yang ada itu. Kalau saya memahami mau apa ini mata kuliah ini pakai rujukan surat apa namanya buku tambahan supaya bisa paham materi ini. Saya pakai buku yang Ho Anton juga, tapi saya lebih paham yang Oro Anton. Ternyata di modul pun juga perlu gitu kan. Tapi kurang seperti itulah. Jadi cobalah nanti. Cobalah nanti. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Banyak itu kalau pembahasannya banyak-banyak. Ada pertanyaan? Waktu sudah pukul 10:11 ya. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkanlah pertemuannya sampai di sini dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Stop share dulu sebentar. Ini sudah waktu sudah pukul 10 ya, 10 malam. Mungkin bagi rekan-rekan yang mau beraktivitas besok pagi, ya kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila tidak salah kata, mungkin penjelasan masih kurang paham, mungkin boleh di-sharing lah ke grup itu ya. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.